tutorial mengenai cara mengatur atau memanage sebuah worksheet, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari navigasinya, mengedit properties, dan print sebuah worksheet, sampai ke mengkonfigurasikan atau mengcustomize quick access toolbar. Oke, kita masuk ke dalam videonya. Oke, kita masuk ke dalam tutorial. Nah, yang pertama itu kita membuat worksheet baru. Nah, cara membuat worksheet baru itu dengan cara ada dua cara. Pertama, bisa dengan klik kanan, ada ini bagian sini, bagian bawahnya ini, kemudian kita pilih insert worksheet. Nah, atau bisa juga dengan cara menekan tombol tambah ini. Nah, ada 3 kan ya jadinya. Nah, misalnya Anda mau menghapusnya. Nah, cara menghapusnya bisa dengan klik kanan terus delete. Nah, kalau kita mau mengganti namanya, bisa dengan cara, ada dua cara juga. Nah, pertama itu bisa klik 2 kali ini di bagian namanya, terus misalnya kita ubah jadi kelas 1 atau kelas A, dan ini bisa dengan cara klik kanan rename, ubah jadi kelas B. Nah, kemudian mau menyeleksi, cara untuk menyeleksi seluruh worksheetnya ini, seluruh kolom yang ada dalam worksheet ini bisa di ujung sini dekat 1 dan A, kemudian ada muncul kursornya berubah jadi palang begini, terus kita klik. Nah, ini akan terseleksi seluruhnya, seluruh kolomnya. Nah, kemudian cara untuk memilih baris atau kolom, satu baris seluruhnya itu. Nah, cara untuk memilih satu baris itu bisa dengan cara memilih atau mengklik angka ini yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti ada tanda panah ke arah kanan gini. Nah, kita klik aja. Nah, dia akan terseleksi seluruh barisnya, seluruh baris ke kanan. Nah, kalau untuk memilih kolom ke bawah, itu bisa dengan cara klik huruf yang ada di atas ini. Nah, ini akan terseleksi seluruhnya ke bawah. Nah, kemudian untuk memilih atau berpindah-pindah kolom bisa dengan cara menekan tanda panah atas, bawah, kiri, kanan seperti ini. Nah, bisa juga dengan cara menggunakan tab. Nah, ini ke kanan ya. Nah, kalau kita kontrol shift tab, dia akan ke kiri. Tab untuk ke kanan, shift tab untuk ke kiri. Nah, kemudian untuk memilih halaman. Nah, memilih halaman ini bisa memilih satu halaman itu bisa dengan menekan tombol page up dan page down. Ada di bawah tombol delete form, di bawah itu ada page up dan page down. Nah, kita tekan untuk ke page down untuk ke bawah. Nah, page up untuk ke atas. Nah, untuk ke kanan atau ke kiri bisa dengan cara tahan alt. Nah, page down untuk ke kanan dan page up untuk ke kiri, untuk memilih untuk memilih sebuah halaman ke
kanan dan ke kiri. Alt page down ke kanan, Alt page up untuk ke kiri. Nah, kemudian untuk ke bagian akhir kolom. Nah, cara untuk ke bagian paling akhir kolom itu bisa dengan cara menekan tombol N terus tanda panah ke bawah. Nah, kalau mau balik ke atas, tombol N, tanda panah ke atas. Nah, bisa juga dengan cara menekan kontrol tanda panah. Contoh, kontrol tanda panah ke bawah, kontrol tanda panah ke atas. Nah, kontrol tanda panah ke bawah dan ke atas ini dia akan berhenti sesuai dengan tempat atau kolom yang ada datanya. Contoh di sini ya. Di sini ada data, kontrol ke bawah. Nah, ini dia tidak sampai ke bawah karena di sini ada data body. Nah, untuk balik ke atas, kontrol. Nah, misalnya kita kehilangan ada di sebelah kanan ini. Nah, untuk balik lagi ke baris awal itu bisa dengan cara menekan tombol home. Nah, kita balik lagi ke awal. Nah, misalnya kita lost jauh sekali, sudah tidak tahu kemana, bisa dengan cara menekan tombol kontrol home. Nah, kontrol home, dia akan balik lagi ke A1. Nah, untuk mencari sebuah kolom yang lebih spesifik, nah, bisa dengan cara menekan atau memilih find select di home. Find select, kemudian go to. Nah, kemudian contoh kita masukin misalnya G11, ini G11. Nah, dia akan ke G11. Nah, G11 ini maksudnya kolom keberapa, baris keberapa, baris keberapa, G11. Nah, kemudian kontrol N Nah, kemudian kontrol N untuk ke kolom yang paling sering kita kunjungi. Contohnya ini, tahan kontrol terus N. Nah, ini yang paling sering kita kunjungi, body. Itu untuk ke sebuah kolom yang sering banget kita kunjungi. Oke, kita lanjut kembali ke cara print lembar kerja. Nah, cara untuk print lembar kerja itu bisa dengan cara ke file, lalu print. Nah, ini akan muncul seluruh lembar kerja yang akan kita print. Nah, kemudian bisa hanya beberapa saja yang kita mau print. Contohnya hanya dari sini sampai ke baris ke-14. Nah, contohnya kita hanya ini yang mau kita print, kita tinggal blok saja datanya, blok saja, kemudian file, print. Kemudian di settings kita ubah ke print selected table, print selection. Nah, ini hanya ini saja yang akan di print. Nah, misalnya kita mau tambah, misalnya yang ini yang dari baris kedua sampai baris 14 dengan baris 21 ke 26 misalnya, itu yang kita mau print. Nah, kita bisa select lagi nih, pertama yang di atas ini kita select sampai 12, kemudian print area, terus set print area. Nah,
area print ini yang akan di print. Ini pertama-tama kita pilih dulu itu ya, kita cek ya, ini yang dipilih, kemudian kita ke baris 22 dan 26. Misalnya ada dua pilihan yang mau kita print datanya. Nah, kita bisa ke page layout ini, terus print area, lalu add to print area. Nah, kemudian kita ke print, lalu print active sheet. Nah, yang aktif itu hanya ada dua, yang kita pilih tadi, yang kita sudah set, kemudian yang kita sudah add tadi. Nah, ini misalnya ini dua yang kita mau print, dua data ini yang kita pilih dan kita mau print. Nah, kemudian cara buat untuk menghilangkan area yang kita sudah select tadi itu bisa dengan cara clear print area, lalu clear print area. Nah, ini untuk meng-clear seluruh halaman yang kita pilih tadi. Nah, ini untuk kita clear dia muncul semua. Nah, kemudian membuat dua batas tabel. Nah, misalnya kita mau membatasi ini tabelnya. Nah, ini kita mau batasi. Nah, kita bisa ke page layout ini tadi, biasanya yang kita batasi ini dari 16. Nah, kita pilih sesuai yang sebelumnya tadi kita bicarakan tadi, ini kita pilih seluruh barisnya. Kita pilih satu baris ini, kemudian kita break. Kita insert break. Nah, ini dia akan terpisah. Contoh, dia akan terpisah. Nah, dia akan terpisah. Dia menjadi dua tabel yang berbeda. Kemudian kalau kita mau menghapus batasnya, nah ini kita bisa ke page layout tadi, kemudian kita remove. Nah, dia akan balik normal. Tuh, dia akan balik normal. Nah, kemudian kita akan print garis headlinesnya. Nah, garis headline. Cara untuk kita print, pertama kita pindahkan dulu ini tabelnya. Kita pindahkan dulu dengan cara di blok seperti ini. Kita pindahkan ke bawah. Misalnya ini ada garis yang di atas ini. Kita coba atur dulu. Kita pindahkan. Nah, misalnya kita mau print garis headline-nya. Nah, ini kita ke page layout kembali, page layout ini. Kemudian kita pilih grid lines, print. Nah, begitu juga dengan misalnya kita juga mau pilih print headingsnya. Nah, kita bisa pilih headings terus print. Nah, ketika kita print, grid lines dan headingsnya itu muncul. Nah, kemudian kita lanjut ke cara membuat header dan footernya. Cara untuk membuat header dan footernya itu
kita ke insert, kemudian kita ke header dan footer. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul header dan footernya. Ini misalnya kita bisa edit atau ubah sesuka kita. Untuk kayak misalnya ini misalnya, lalu kita mau ke footernya, ini kita bisa edit sesuka kita. Banyak juga dia punya kostumisasinya. Misalnya ini absen. Dia akan menjadi header dan footernya. Oke, kali ini kita masuk ke cara untuk mengkustomisasi Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar biasanya berada di atas ini, di bagian ribbon atas. Nah, kemudian kita tekan ini, customize-nya, terus more comment. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa tool untuk membantu kita. Contoh kayak format painter, kita pilih, terus add, terus misalnya kalkulator, kita pilih terus add. Nah, seperti itu. Nah, untuk memindahkannya ke bagian atas ruler, nah di bawah dari ribbonnya, itu bisa kita centangin show quick access toolbar below the ribbon. Oke. Nah, dia akan muncul di bawah sini dan tidak akan muncul di atas sini. Nah, kalau mau mengembalikannya bisa tekan comment, terus dia akan balik ke atas. Nah, untuk kita menghapus tadi tool yang kita sudah tambahkan, bisa kita remove. Nah, remove seperti ini. Terus oke. Bisa juga di reset. Kalau mau cara meresetnya juga bisa seperti ini. More comments. Misalnya yang kita tambahkan card, terus reset all customizations. Yes, dia akan mereset seluruhnya. Dia akan balik ke awal. Kemudian nah, kemudian cara untuk mengolah properties ini bisa seperti ini. Bisa ke file, kemudian info, kemudian properties. Nah, ini advanced properties, ini untuk melihat. Nah, ini untuk mengedit. Contoh ini judulnya, ini author. Misalnya author ini kita mau ganti ke misalnya profile, misalnya perusahaannya itu misalnya PT Adidaya, kemudian atau judulnya misalnya sampel. Nah, propertiesnya berubah, titelnya berubah jadi sampel, terus autornya berubah. Nah, cara kita untuk meng-unsave file yang sudah di save itu caranya pergi ke file, terus options, kemudian ke auto save, terus ke save ini, terus auto save,
Oke, kemudian cara untuk mengaktifkan autosave-nya, kita ke file, ke option, kemudian ke save auto recover every 10 menit. Ini batas waktu kita akan autosave. Misalnya kita sudah buka selama 10 menit, dia akan autosave selama 10 menit. Terus klik OK. Nah, kemudian kita cara untuk unsave unsave data, itu kita ke file, ke info, kemudian ke manage. Nah, ini recover unsave workbooks. Nah, ada yang tidak transfer. Nah, kebetulan ini nggak ada panel. Oke, kita lagi info ke manage version, unsave file. Ini untuk mengembalikan data yang tidak tersimpan. Nah, kebetulan ini tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ada, kita bisa pilih nanti sesuai tanggalnya. Kemudian kita klik nanti terus open. Kita open di sini untuk memilih file yang unsave tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial mengenai cara memanage worksheet, mulai dari manage-nya, mengaturnya, sampai ke print sebuah data atau sebuah isi dari worksheet. Nah, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Hope you enjoy dengan videonya, and see you next time. Bye bye.